Muzdalifah masih, iya. Ini ada toilet perempuan. Di sepanjang jalan menuju ke Muzdalifah ini ada toilet. Ada toilet, ada tempat minum bagi pejalan kaki. Memang tanggal 9 itu tanggal yang luar biasa karena pertama memang dia rukun yang paling besar. Kemudian disebutkan dan riwayat hadis yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hari yang paling mulia adalah hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendekat ke langit dunia. Ya, jadi Allah itu semakin mendekat ke langit ke dunia. Yang paling dekat dengan dunia Allah berhenti di situ. Kemudian Allah mengatakan apa kepada malaikatnya? Wahai para malaikat, apa yang mereka inginkan dari hamba-hambaku yang memutih di padang Arafah ini? Ya, kata malaikatnya, mereka berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 itu tidak lain kecuali mengharapkan ampunanmu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan? Padahal Allah tahu apa jawaban dari malaikat itu, tapi Allah ingin bertanya untuk betul-betul melihat apa yang terjadi. Dan mereka mengatakan mereka sedang berkumpul untuk memohon, sebelah kita ya Arafah, memohon ampunanmu ya Allah, sebelah kiri ya, sebelah kiri sini, memohon ampunanmu ya Allah. Akhirnya apa kata Allah? Saksikan wahai para malaikatku, saya ampuni mereka semua pada hari ini. Makanya hari di mana setan menangis, betul-betul menangis berteriak pada hari Arafah. Kenapa? Begitu banyaknya Allah membebaskan hambanya dari api neraka ya, pada tanggal 9 Zulhijjah ini. Ya, dan terasa kalau 9 Zulhijjah itu pada hari Arafah yang ada di atas itu cuma helikopter yang patroli ya, tidak berhenti ya di atas padang Arafah. Ini tadi masjid yang kita sampaikan di arah sana, Masjid Namirah. Masjid yang setengahnya itu berada di padang Arafah dan bagian depannya ke arah mihrab itu di luar dari tanah Arafah. Ya, kita masih mencari jalan. Ya, ini masih di Muzdalifah nanti. Kalau sudah Muzdalifah itu sudah masuk tanah haram. Muzdalifah dan Mina itu sudah masuk tanah haram. Adapun Arafah bukan bagian dari tanah haram. Ya. Baik. Di sebelah kiri nanti, kalau kita pernah mendengarkan pasukan Abraha, pasukan Gahdah, nah dia yang menjadi cerita dalam surat Al-Fil, itu nanti isinya sebelum masuk dan kanan itu atau sebelah kiri bapak dan ibu, sebelah kiri nanti ada namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu tempat di mana pasukan bergajah Broha yang hendak menghancurkan Ka'bah itu dihujani dengan batu-batu dari api neraka. Tayron ababil, burung ababil yang membawa batu yang sebesar kacang itu dari api neraka, dan itu akan membakar mereka semua di tempat yang sebelah kanan belum sampai. Itu makanya Nabi ketika melewati jalur itu, Nabi bergegas dan tidak mau memperlambat. Kenapa? Karena tempat diazabnya kaum itu tidak boleh lama-lama untuk berdiam di situ. Ya, namanya Wadi Muhassir, sungai kering, tentu yang kering juga karena sekali setahun baru terisi. Tempat di mana pasukan bergajah dihujani dengan batu api dari batu neraka. Belum. Dia dekat gunung bagian sana. Ada sungai di bawahnya, di sini disebut dengan Wadi Muhassir. Wadi tempat sungai kering ya, tempat di mana pasukan bergajah Broha yang berasal dari Yaman dihujani dengan batu kerikil panas dari api neraka, dan akhirnya mereka hancur. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak akan kau memperhatikan wahai Muhammad bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat kepada ashabul fil, pasukan bergajah. Ya, jadi di sini, daerah sini nih, belakang sini. Nah, di sebelah kanan kita ada kelihatan ini bangunan tembok-tembok ya. Nah, ini saluran air sebenarnya yang dibangun oleh
istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid, namanya Ma Zubaidah. Ini dari Arafah ini. Ini yang tembok-tembok ini saluran air yang dibangun dari Arafah sampai menuju ke Mekah. Nah, jadi orang jemaah haji yang dulu berjalan dari Arafah itu bisa minum air di situ. Sebelah kanan kita di gunung ini terus sampai Musdalifah, sampai di Mina. Nah, ini namanya Ain Zubaidah. Saluran air yang dibangun oleh istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid untuk memberikan, tapi asalnya air ini bukan sekedar di sini saja. Itu sudah berasal dari Irak, pertengahan Irak menuju ke Mekah. Tapi ini yang sekarang masih tersisa, yang lainnya sudah hilang. Adapun yang berada di tembok-tembok kita ini itu kayak selokan air untuk diminum oleh jemaah haji ketika melaksanakan rangkaian ibadah haji pada tanggal 8, 9, 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Jadi Ain Zubaidah, jadi seorang istri lebih daripada suaminya. Nah, inilah yang tercatat dan masih abadi sampai sekarang, bahwa ketika orang beramal untuk kebaikan, maka Allah akan memberkahi dan menjadikan sebagai kenang-kenangan terbaik. Ini kita sudah masuk daerah Musdalifah ya. Sebelah kanan kita ini kiri, ini stasiun Musdalifah untuk kereta cepat. Nah, di sini Musdalifah hanya sekedar satu malam saja. Jadi jemaah haji tiba maghrib, itu mereka keluar subuh. Bahkan ada yang keluar sebelum subuh pukul 2, pukul 3 dini hari. Ini semua orang tidur di sini. Ya, orang semua tidur, kumpul tidur di sini. Tidak ada tenda di sini karena hanya sekedar 6 jam jemaah di sini, makanya bersekedar tenda, hanya sekedar tidur beratapkan langit dan beralaskan tanah atau karpet. Nah, di sini tidurnya. Sampai ke depan sekitar 3 kilo ke depan, ini semuanya adalah Musdalifah. Dan Nabi SAW ada masjid. Nah, ini masjid sebelah kiri, sebelah kanan ya, sebelah kanan bapak dan ibu, sebelah kanan ini namanya Masy'aril Haram. Nabi dulu ketika mabit melaksanakan di Musdalifah, melaksanakan haji, Nabi mabit di sini sebelah kanan ini, namanya Masjid Masy'aril Haram. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah dalam ayat-ayat haji, Indal Masy'aril Haram, ketika bermalam dan ketika di subuh hari tanggal 10 itu Nabi berdoa dengan doa yang panjang ketika subuh hari di Masy'aril Haram ini. Nah, semuanya tempat ada tempat WC, ini WC-nya, ada tempat minum, semuanya panjang di sini. Nah, kalau di luar musim haji ini kan dipakai cuma sekali setahun. Nah, kalau di luar musim haji, beberapa sisi dari Musdalifah yang dekat-dekat ke Mina dan dekat gunung itu dipakai oleh orang Saudi untuk main bola. Kalau di luar musim haji karena kosong. Kami biasa bersama dengan dosen-dosen kalau ada kegiatan di Mekah, kami biasa ya main bola di bagian sana dekat gunung. Kosong betul, sama sekali tidak ada kegiatan di sini selama di luar pelaksanaan ibadah haji. Iya. Ini kita masih di area Musdalifah ya. Kita akan menuju ke Mina. Di depan kita nanti, kalau sudah ada tenda-tenda putih, berarti itu sudah mulai mendekati Mina. Karena tenda itu sekarang sudah melewati Mina. Namanya Mina Jadid. Ini masih area Musdalifah ya. Untuk kereta cepat ini yang kedua dari awal tadi, kemudian masuk ke sini. Ini Musdalifah Station yang kedua. Yang tadi yang pertama ya. Ya, Mina sekitar 1,8 km lagi dan tempat pelontaran sekitar dari sini berjarak 4,8 km. Kalau di permanen ya, sebelah kanan untuk jemaah haji. Ini sudah mulai mendekati ke Musdalifah. Ini tendanya masuk ke area Musdalifah. Hukumnya masuk Musdalifah pada tanggal 9, pada tanggal malam 9. Tapi ketika malam Mina ini mengambil hukum Mina karena bersambung dengan tenda-tenda yang ada di Mina. Karena tenda di sana sudah ada cukup, jadi diarahkan ke sini. Ya. Baik. Bagian sebelah kiri ada tugu sebentar, kecil tugunya. Nah, itu tempat penyembelihan kibas dalam proses penyembelihan Ismail. Ya, dalam proses penyembelihan Ismail
Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kambing kibas yang besar. Kibas apa? Ada di sebelah kiri, ada tubuhnya itu di sini. Apa? Apa? Kayak semacam domba kapal. Oh, udah. Ya, kita maju ke depan, kita coba lihat. Di daerah sini ya, tempat penyembelihan itu agak tinggi dari daerah yang di sini. Nabi ketika Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail yang masih berusia belia, padahal sudah lama ditunggu kehadirannya. Kemudian ketika lahir, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan seorang Nabi Ibrahim dengan memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Dalam riwayat yang lain, dalam pemahaman ulama yang lain, yang disembelih adalah Nabi Ishak. Tapi riwayat yang kebanyakan dipegang oleh para ulama, yang disembelih adalah Nabi Ismail. Daerah mana ya? Sebelah kiri atas, ya. Depan ya, oh ya. Sebelah kiri atas ini ada tubuhnya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke area Mina. Nah, ini area Mina. Pelaksanaan haji pada tanggal 10 melontar Jumrah Aqabah, kemudian bermalam 11 dan 12 untuk melontar pada tanggal 11 dan 12 dengan masing-masing 7 biji di setiap jamrahnya. Nanti kita akan lewati tempat pelontaran dari jauh. Kita tidak bisa masuk ke sana karena aksesnya ditutup oleh pemerintah untuk keamanan. Di atas kita ini Mina Station untuk kereta cepat yang menghubungkan Arafah, Musdalifah dan Mina. Ini yang pertama. Nanti ada lagi stasiun yang di ujung yang pas bersampingan dengan tempat pelontaran. Dan fasilitas kereta cepat ini hanya dinikmati oleh beberapa negara saja karena yang lainnya jauh, tenda mereka jauh. Sementara yang menikmati ini hanyalah tenda-tenda yang dekat dari area stasiun ini. Di sebelah kiri ada tenda-tenda juga. Ya, dari jemaah dari Timur Tengah, jemaah dari Asia Selatan, India dan Pakistan itulah yang berada di sekitar area stasiun ini yang menjadi fasilitas buat mereka. Ya, di sebelah kiri sana ada itu sana tubuh kecil ya. Iya. Di atas, disitulah diceritakan bahwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail di situ dan digantikan dengan kibas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di atas gunung kecil itu ada semacam menara. Di setelah sejarah diceritakan bahwa Nabi Ismail disembelih dengan ikhlas oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Di area tenda Mina masih berada di samping kiri. Ini untuk jemaah haji pada proses Mina itu di antara rumah sakitnya ini ada Mustashfa Minal Jisr. Masih ada lagi mustashfa yang lain, ada sekitar 4 rumah sakit yang mengelilingi. Ada bagian ujung depan, ada di dalam, ada di ujung sana. Semua ada rumah sakit yang melayani jemaah haji dan tentu semuanya fasilitasnya gratis dari kerajaan tanpa memungut biaya 1 real pun. Nah, kalau tamu-tamu kerajaan dan tamu-tamu pemerintah dalam negeri, mereka bermalam di sini. Sebelah kiri kita ini tamu kerajaan. Sampai depan sana ada khusus fasilitas untuk tamu-tamu raja yang datang berhaji di musim haji. Dan itu sampai di ujung sana ada penginapan yang mewah. Ya, terlihat di sebelah kanan memutih semuanya tenda jemaah haji. Dan itu tenda anti bakar ya. Tenda anti bakar sudah dari Raja Fahad sudah membangun ini untuk keamanan. Setelah awal kali dibuatnya tenda terbakar, setelah itu diganti dengan tenda seperti ini yang anti api. Di depan sana kelihatan seperti ada jembatan yang 1, 2, 3, 4 ya, besar. Yang depan kita ini, ini adalah tempat pelontaran jumroh sampai 5 lantai. Ya, ini tempat pelontaran jumroh depan kita, ini 5 lantai. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk berdesak-desakan lagi melontar jumroh karena jalur masuk dan jalur keluar itu sudah mulai dipisahkan. Jadi insya Allah tidak ada yang berdesak-desakan. Dan sebelum tempat pelontaran itu ada masjid yang kami sebutkan tadi, Masjid Khair namanya. Nabi ketika di Mina bermalam di sini. Ada masjid kubahnya ada 2 ini, menaranya ada 2. Ini namanya Masjid Khair. Di sebelah kiri depan kita Masjid Khair, tempat Nabi bermalam di Mina. Nah, sebelah kiri kita ada masjid, menaranya ada 2 kelihatan. Masjid Khair, kata Nabi SAW,
di masjid ini pernah bermalam 70 orang Nabi ketika melaksanakan haji. Ya, kelihatan sebelah kanan dari ujung ke ujung semuanya putih, ini tenda jemaah haji. Ya, ini tenda jemaah haji. Sampai di balik sana, di balik gunung kecil itu masih juga tenda. Nah, jemaah Indonesia berada di balik gunung yang besar ini, sebelah kiri. Ya, ke arah sana ada terowongan besar yang kita melihat ada mulut terowongan depan kanan. Ya, kita melihat ada terowongan depan sana, mulutnya kelihatan, itu jemaah Indonesia lewat situ ketika melontar. Nah, ini ada bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tower Mina. Ini tower Mina. Ya, jemaah yang VIP yang ada di sini karena mereka punya jalur khusus ke lantai 4 lantai 3 untuk pelontaran jumroh. Nah, di sana itu tempat pelontaran jumroh sebelah kiri yang 5 lantai. Ada payung di atasnya, itu loh tempat pelontaran jumroh lantai 5. Semuanya putih, semuanya penuh dengan tenda untuk jemaah haji, dan ini tenda permanen ya, beda dengan Musdalifah yang sama sekali tidak ada tenda, atau Arafah yang memang juga tenda darurat yang biasa dipakai. Adapun di sini tenda permanen. Ini semuanya jemaah yang berada di area Mina. Udah gitu kok kecil banget. Ya, jemaah kita lewat sini, lewat terowongan sebelah kanan ini, jemaah terowongan Muesim namanya. Nah, terowongan di situlah terjadi dulu kasus terowongan Mina yang berdesak-desakan. Nah, di daerah terowongan situlah kejadiannya persis yang makan luar biasa korban jiwa. Dimakan? Kita keluar terowongan. Makan? Ya, masuk ke ini terowongan yang membawa kita keluar dari area Mina. Bukan. Betul-betul. Jujur ada tiba-tiba. Boleh kesini aja dulu kak. Ji'rana. Ya, Ji'rana ini di luar tanah haram, jadi dia bisa menjadi mikot bagi jemaah yang ingin berihram. Nanti kita akan berhenti di Ji'rana untuk melaksanakan ihram bagi yang mau umroh kedua. Nanti bagi jemaah juga yang mau umroh selanjutnya, maka bisa dari hotel di depan nanti sewa taksi untuk ke Tanim atau Masjid Aisyah. Satu mobil biasa 40 rial, bisa 4 orang di dalam. Nanti kalau ada yang mau bisa dikomunikasikan. Nah, kalau untuk hari ini maka umroh kita akan mengambil mikot dari Ji'rana. Mikot di Mekah itu berbeda dengan mikot di tempat-tempat yang lain. Mikot di Mekah seluruh batas tanah haram. Jadi kalau kita berada di Arafah bisa, yang penting di luar tanah haram sudah bisa mengambil mikot. Jadi mikot di Mekah ini adalah tanah halal, bukan tanah haram. Kalau sudah keluar dari tanah halal, kalau sudah menginjakkan kaki kita di tanah halal dan sudah meninggalkan tanah haram, maka sudah dikatakan mikot dengan berniat dan masuk lagi ke tanah haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Ya, ini kekhususan Mekah dengan mikot yang sekeliling dari Mekah ini yang merupakan batas tanah haram. Tapi ada mikot-mikot tertentu yang terkenal yang pernah dipakai oleh para ulama kita dan Nabi SAW sendiri pernah melaksanakannya. Satu diantaranya adalah mikot Ji'rana ini. Ji'rana ini adalah tempat Nabi SAW mengambil mikot ketika selesai dari perang Hunain. Apaan tuh? Ya, perang Hunain. Jadi mikot ini adalah mikot yang pernah Nabi pakai ketika Nabi selesai dari perang Hunain. Ya, karena Hunain itu terjadi pada tahun ke-8 Zulhijjah, tahun ke-8 Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal, yang kemudian masuk umrohnya Nabi pada bulan Zulhijjah, Dzulqa'dah. Setelah pada tahun ke-8 Nabi menaklukkan kota Mekah, Fatu Mekah pada tahun ke-8 di bulan Ramadan,
Nabi setelah itu berdiam di Mekah. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan pada bulan Syawal menuju ke Hunain. Di sanalah terjadi perang Hunain antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang berada di daerah Taif. Hunain adalah daerah yang berada 11 km keluar dari kota Mekah. 11 km keluar dari kota Mekah dan belum sampai ke kota Taif. Ya, kalau Taif sekitar 60-an kilo dari kota Mekah ini. Jadi sekitar 11 kilo keluar terjadinya perang Hunain. Di mana awal kali Nabi SAW itu mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberhasilan untuk memerangi kaum kafir Quraisy, tapi muncul kesombongan di dalam hati mereka. Ya, karena setelah Fathu Mekah bulan Ramadan mereka berjumlah lebih banyak orang masuk ke dalam Islam. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia masuk ke dalam Islam dengan jumlah yang banyak pada Fathu Mekah. Banyak di antara mereka yang masuk Islam itu ikut juga dalam perang. Akhirnya jumlah Nabi dan para sahabatnya dan orang-orang yang masuk Islam itu jumlahnya sangat banyak. Akhirnya mereka merasa sombong di dalam jiwa-jiwa mereka yang merasa bahwa jumlah kita sudah mulai banyak. Allah mengatakan id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Ketika jumlah kalian banyak di perang Hunain karena bergabungnya sahabat yang senior dan juga orang-orang yang baru masuk Islam di Fathu Mekah atau penaklukan Mekah itu di bulan Ramadan. Akhirnya bulan Syawal jumlah mereka begitu banyak dan terjadilah perang Hunain yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa bukanlah jumlah yang menjadi penentu dalam kemenangan. Ketika mereka merasa di atas angin dengan jumlah yang banyak melawan kaum kafir yang dari Taif yang menghalangi dakwah ini, jumlahnya lebih sedikit daripada Nabi, tapi justru Allah ingin memberikan pelajaran besar kepada kaum muslimin dengan sempat dari putaran perang itu mereka terkena kekalahan yang luar biasa. Kemudian setelah kekalahan itu Allah Subhanahu wa taala ingin kembali memenangkan kaum muslimin dengan memberikan kesadaran dari hati-hati para sahabat yang sempat merasa sombong, sempat merasa di atas angin dengan jumlah yang banyak. Akhirnya banyak korban yang berjatuhan. Mulailah Nabi SAW kembali mengumpulkan sahabat yang tersisa dengan mengingatkan siapa di antara sahabatku yang karena kocar-kacir ketika itu di perang Hunain. Karena banyak sahabat yang baru masuk Islam yang keimanannya belum kuat dan mereka belum terlalu mendengarkan perintah atasan, akhirnya kocar-kacir pasukan di beberapa sisi. Dan Nabi mengingatkan kepada sahabat yang sempat lari karena kocar-kacir itu dengan mengatakan, di mana sahabat-sahabat yang pernah berbaiat bersamaku di bawah pohon yang disebut dengan Baiatur Ridwan. Ya, akhirnya mereka mendengarkan suara Nabi yang memanggil sahabat-sahabat yang pernah berbaiat. Mereka kemudian kembali lagi berkumpul bersatu menyusun strategi dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Tetapi korban yang banyak sudah tidak bisa dihindari karena ada perasaan sombong, ada perasaan di atas angin dengan jumlah yang besar. Jadi ini penting untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa jumlah itu bukanlah segalanya. Jumlah yang banyak bukanlah menjadi faktor kita menjadi pemenang dalam sebuah peperangan. Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan apa yang menjadi cita-cita kita. Padahal pada perang-perang sebelumnya jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy atau lawan-lawan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan karena tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa angkuh dalam hati, tidak ada rasa merasa di atas angin dengan jumlah yang banyak, tapi Allah selalu menangkan mereka dengan jumlah yang sedikit. Ya, ini pelajaran besar setelah bisa kembali memenangkan peperangan ketika sempat terkalahkan di awal kali. Kemudian Nabi SAW membagi harta rampasan perang itu dalam perjalanan menuju Madinah. Nabi sempat singgah di Ji'rana. Ya, nanti kita akan singgah untuk melaksanakan umroh sebelum kembali ke Madinah setelah melaksanakan perang Hunain tersebut. Ya, ini umroh Ji'rana ya. Nabi ketika sahabat Anas bin Malik sempat ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Qatadah bin Di'amah Sadusi. Dia bertanya kepada Anas bin Malik, wahai sahabat Anas, berapa kalikah Nabi melaksanakan umroh dan berapa kalikah Nabi pernah melaksanakan haji? Ya, sahabat Anas ini mengatakan Nabi pernah berumroh sebanyak 4 kali dan berhaji hanya sekali. Jadi
Ini ada pertanyaan, jawabannya, berapa kalikah Nabi melaksanakan umroh dan haji? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik yang pernah menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun di Madinah, di rumah Nabi SAW. Dia mengatakan Nabi berumroh 4 kali. Umrohul Hudaybiyah pada tahun ke-6, dan seluruh umroh Nabi, kata beliau Anas bin Malik, dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah. Jadi seluruh umrohnya Nabi itu dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah, pada bulan ke-11 dari bulan-bulan Hijriyah. Jadi 4 kali Nabi berumroh, dan semua umrohnya ini dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah, pada bulan 11 bulan-bulan Hijriyah, dan haji sekali, yaitu pada Hajjatul Wada', pada haji tahun ke-10, haji perpisahan Nabi dengan umatnya, yang kemudian turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari Hajjatul Wada' itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan nikmat Nabi SAW kepada Nabi Muhammad dengan berbagai macam kelebihan, dan juga menjadikan agama ini wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi Islam ini sebagai agama bagi Muhammad dan umatnya. Ya, jadi umroh yang pertama adalah umroh Hudaybiyah, kemudian umroh yang kedua adalah umratul qadha. Ya, setelah perjanjian Hudaybiyah kan diceritakan bahwa di antara poin-poin perjanjian itu Nabi pulang kembali ke Mekah, ke Madinah, dan tidak melaksanakan umroh kecuali pada tahun berikutnya. Tapi Nabi ketika itu dalam keadaan ihram bersama sahabat. Ya, akhirnya mereka menyembelih binatang ternak yang mereka bawa untuk dihadiahkan kepada Baitullah, dan itu sudah dianggap umroh. Makanya ulama kita menghitung umroh Hudaybiyah sebagai bagian daripada umroh, padahal mereka tidak tawaf, tidak sa'i, tapi karena mereka ditahan oleh kaum kafir Quraisy di Hudaybiyah, tapi niat mereka adalah umroh. Nabi ketika itu membawa banyak hewan sembelihan untuk dihadiahkan kepada Baitullah, dan nantinya akan dibagikan kepada kaum fakir miskin yang ada di sekitar kota Mekah ini. Ya, tidak masuk tawaf dan sa'i, tapi sudah dihitung umroh karena Nabi menyembelih hewannya di depan batas tanah haram itu. Itu umroh pertama, umroh Hudaybiyah. Kemudian umroh yang kedua adalah umratul qadha. Karena poin perjanjian dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah Nabi tidak boleh masuk ke Mekah tahun ini, tapi boleh masuk tahun depannya untuk melaksanakan umroh. Nah, tahun kedepannya itu dihitung dengan umroh yang kedua, namanya umratul qadha. Adapun umroh yang ketiga, maka itulah yang Nabi lakukan pada tahun ke-8 setelah perang Hunain yang dilaksanakan dari Ji'rana. Itulah umroh ketiga. Adapun umroh yang keempat, maka Nabi melaksanakan umroh yang digabung bersama dengan haji beliau pada tahun ke-10 tahun ke-10 Hijriyah, tepatnya bulan haji bulan Zulhijjah. Inilah 3 umroh Nabi yang dilaksanakan pada saat beliau masih hidup. 4 kali umroh dan 1 kali haji. Ya, tidak lama sebelah kiri kita ini sudah ada Mikot Ji'rana. Nabi dulu Mikot di sini ketika selesai dari perang Hunain, dari arah depan sana masuk ke kota Mekah, ke arah depan belakang kita, Nabi berhenti di sini untuk mengambil Mikot. Ini namanya Ji'rana sebelah kiri kita ini. Firona. Cik Corona. Firona.